Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Candi Geseng. Di malam yang sunyi ini, izinkan saya membawa kalian pada sebuah kisah nyata yang terjadi di sebuah desa kecil di Jawa. Sebuah cerita tentang warung sate kambing yang mendadak ramai, antrean panjang tak pernah putus, dan rezeki yang datang begitu deras, namun ternyata bukan tanpa alasan. Konon, demi mengejar kekayaan, seseorang rela melakukan apa saja, bahkan membuat perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang terbungkus kain kafan, melompat pelan di antara asap pembakaran sate, menunggu janji yang harus ditepati. Kisah ini bukan sekedar cerita horor, ini adalah tentang ketamakan, tentang harga yang harus dibayar, dan tentang bagaimana rezeki yang dipaksakan dengan cara gelap bisa berubah menjadi teror yang mengancam keluarga sendiri. Siapkan hati kalian, karena malam ini kita akan membuka kembali rahasia di balik pocong penglaris di warung sate kambing. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, tepatnya di jalur alternatif yang menghubungkan pasar hewan dengan kota kecamatan, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng yang mulai berkarat. Warung itu tak jauh dari kompleks pemakaman umum desa. Setiap sore, bau asap arang bercampur aroma daging kambing terbakar menyebar pelan mengikuti angin senja. Warung itu bernama Sate Kambing Pak Darto. Pak Darto bukan orang berada. Sejak muda ia bekerja sebagai tukang jagal di pasar hewan. Tangannya sudah terbiasa memegang pisau, membersihkan daging, dan memotong tulang. Namun membuka warung sendiri adalah impiannya sejak lama. Ia ingin anak dan istrinya hidup lebih layak. Sayangnya, kenyataan tak semanis harapan. Setiap hari ia menyembelih seekor kambing kecil. Ia meracik bumbu sendiri, bawang merah, bawang putih, ketumbar, kemiri, dan kecap kental yang dicampur resep turun-temurun. Tapi entah kenapa, pembeli jarang datang. Dalam sehari, paling banyak hanya 5 atau 6 porsi terjual. Sementara itu, tak jauh dari warungnya berdiri beberapa warung sate lain yang selalu ramai. Padahal, menurut beberapa pelanggan yang pernah mencoba, rasa sate Pak Darto tak kalah enak. "Lokasimu terlalu dekat kuburan toh," kata seorang pelanggan suatu sore. Orang jadi malas mampir malam-malam. Pak Darto hanya tersenyum pahit. Memang benar, warungnya berdampingan dengan pemakaman tua yang sebagian nisanya sudah miring dan retak. Jika malam tiba, suasana menjadi sepi dan sunyi. Lampu jalan hanya satu, itu pun redup dan sering berkedip. Kadang terdengar suara anjing melolong panjang, kadang juga seperti ada langkah pelan di antara kuburan. Namun bagi Pak Darto, rasa takut sudah kalah oleh kebutuhan hidup. Suatu malam Jumat, hujan turun rintik-rintik. Warung hampir tutup, hanya tersisa beberapa tusuk sate yang belum terjual. Bu Sari, istrinya, sedang membereskan piring di dalam. "Mas, kita rugi lagi hari ini," katanya pelan. Pak Darto ngangguk tanpa bicara. Dadanya terasa sesak. Uang tabungan makin menipis. Uang sekolah anaknya, Rian, menunggak 2 bulan. Saat ia hendak memadamkan bara arang, tiba-tiba terdengar suara tongkat mengetuk tanah. Tok, tok, tok. Pak Darto menoleh. Seorang pria tua berdiri di tepi jalan. Tubuhnya kurus, berjubah hitam lusuh, rambutnya panjang bergerai hingga bahu, matanya tajam menatap lurus ke arah warung. "Ada sate?" tanyanya dengan suara berat dan pelan. "Ada, Mbah, silakan duduk," jawab Pak Darto, berusaha ramah. Pria itu duduk tanpa banyak bicara. Ia tidak memesan banyak, hanya seporsi sate dan segelas teh panas. Tapi cara makannya aneh, ia tak menyentuh sambal atau kecap. Ia makan perlahan sambil sesekali melirik ke arah kuburan. Hujan berhenti, angin malam terasa lebih dingin. Setelah selesai makan, pria itu tidak langsung pergi. "Kamu sudah lama jualan di sini?" tanyanya. "Sudah hampir setahun, Mbah." "Sepi ya?" Pertanyaan itu membuat Pak Darto terdiam, seolah pria itu tahu isi hatinya. "Rezeki sudah ada yang mengatur," jawab Pak Darto pelan. Pria tua itu tersenyum tipis. "Rezeki memang diatur, tapi kadang perlu dijemput dengan cara tertentu." Pak Darto mengernyit. "Maksudnya, Mbah?" Pria itu berdiri. Ia mendekat ke meja tempat Pak Darto berdiri. Bau tanah basah dan sesuatu yang amis tercium samar. "Kalau kau ingin warung ini ramai, sampai orang rela antre, ada caranya." Pak Darto menelan ludah. "Cara apa?" Pria itu melirik ke arah kuburan. Lampu jalan tiba-tiba berkedip beberapa kali. "Di sana banyak yang bisa membantu, asal kau berani membayar." Suasana mendadak sunyi, bahkan suara jangkrik seperti berhenti. Pak Darto mencoba tertawa kecil. "Ah, Mbah bercanda." Namun pria itu tak tertawa. "Bukan bercanda. Kau ingin hidup lebih baik, bukan? Anakmu sekolahnya lancar. Istrimu tak lagi khawatir soal uang." Jantung Pak Darto berdegup lebih cepat. "Datanglah besok malam Jumat, tepat tengah malam, sendirian. Bawa kain kafan baru.
dan kepala kambing hitam. Pak Darto terperanjat. Untuk apa itu, Mbah? Pria tua itu berjalan mundur perlahan untuk mengundang penjaga, pocong penglaris. Sejak pertemuan dengan pria berjubah hitam itu, hidup Pak Darto terasa tidak tenang. Siang hari ia tetap berjualan seperti biasa, membakar sate, mengipasi arang, dan melayani pembeli yang datang tak seberapa. Namun pikirannya terus melayang pada ucapan yang terngiang-ngiang di kepalanya. Datanglah besok malam Jumat, tepat tengah malam. Ia mencoba melupakan. Berkali-kali ia meyakinkan diri bahwa itu hanya orang gila yang kebetulan lewat. Tapi setiap kali menghitung uang hasil jualan yang tak sampai cukup untuk belanja esok hari, hatinya kembali goyah. Sore menjelang malam Jumat, langit tampak lebih kelabu dari biasanya. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan bunga kamboja dari kuburan di samping warung. Bu Sari memperhatikan suaminya yang terlihat gelisah. "Mas, kenapa dari tadi melamun terus?" tanyanya pelan. "Tidak apa-apa," jawab Pak Darto singkat. Tapi Bu Sari tahu ada yang disembunyikan. Ia hanya tak mendesak. Hidup sudah cukup berat tanpa harus menambah bertengkaran. Menjelang Isya, Pak Darto menutup warung lebih awal. Ia berkata ingin istirahat karena pusing. Setelah makan malam seadanya, ia keluar rumah tanpa banyak bicara. Di tangannya ada sebuah bungkusan plastik hitam. Di dalamnya, kain kafan baru yang tadi sore ia beli diam-diam dari toko berlengkapan haji di pasar. Ia juga membawa kepala kambing hitam yang ia sembelih sendiri siang tadi. Jantungnya berdebar kencang. "Ini gila, aku gila," gumamnya pelan. Namun langkahnya terus berjalan menuju warung yang sudah gelap gulita. Hanya cahaya bulan yang tertutup awan tipis menerangi jalan. Tepat pukul 12 malam, suara tongkat terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pria berjubah hitam itu muncul dari arah kuburan. Wajahnya kali ini terlihat lebih pucat. Matanya seolah menyala dalam gelap. "Kau datang," katanya pelan. Pak Darto tak menjawab. Tangannya gemetar saat menyerahkan bungkusan yang dibawanya. Pria itu membuka kain kafan, menggelarnya di tanah tepat di belakang warung, menghadap ke kuburan tua yang nisannya paling besar dan retak. "Berdirilah di situ," perintahnya. Pak Darto menurut. Kemenyan dinyalakan, asapnya mengepul tebal, bercampur bau anyir dari kepala kambing. Udara mendadak terasa berat, angin berhenti. Pria itu mulai membaca sesuatu dalam bahasa yang tak pernah Pak Darto dengar sebelumnya. Suaranya rendah, seperti gumaman panjang tanpa jeda. Semakin lama, suara itu semakin cepat. Tiba-tiba, angin berembus sangat kencang. Terpal warung berkibar keras, pohon kamboja bergoyang liar. Dari arah kuburan, terdengar suara tanah bergeser. Krek, krek. Pak Darto menoleh. Salah satu gundukan tanah terlihat retak. Tanahnya seperti terangkat dari dalam. Jantungnya serasa berhenti. "Jangan menoleh terlalu lama," bentak pria itu. Tapi sudah terlambat. Dari balik Keesokan harinya, Pak Darto bangun dengan tubuh terasa berat. Seolah semalaman ia dipukul rasa lelah yang tak biasa. Ia sempat berharap semua yang terjadi tadi malam hanyalah mimpi buruk. Namun ketika membuka pintu belakang rumahnya dan melihat bekas tanah serta sisa kain kafan lama yang tergeletak di sudut halaman, ia tahu semuanya nyata. Ia buru-buru mengubur kain kotor itu di belakang rumah tanpa memberitahu Bu Sari. Sore harinya, seperti biasa ia membuka warung. Bara arang mulai menyala, daging kambing ditusuk satu persatu dengan tangan yang masih gemetar. Ia mencoba bersikap biasa saja. Namun sesuatu terasa berbeda. Baru pukul 4 sore, seorang pengendara motor berhenti. "Mas, ini warung sate yang katanya enak banget itu ya?" tanyanya. Pak Darto terdiam sesaat. "Iya, silakan." Tak lama kemudian, 2 mobil berhenti. Lalu beberapa motor menyusul. Dalam waktu 1 jam, kursi-kursi plastik di warung kecil itu penuh. Pak Darto sampai kewalahan. "Tambah 20 tusuk." "Mas, bungkus 50 tusuk." "Sambalnya tambah, Mas." Bu Sari yang membantu di dapur sampai kebingungan. Ia tak pernah melihat warung seramai itu, bahkan saat hari raya sekalipun. "Mas, ini kenapa tiba-tiba ramai begini?" bisiknya. Pak Darto tak menjawab.
Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Saat ia sedang membolak-balik sate di atas bara, ia merasakan sesuatu. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Perlahan ia menoleh. Tak ada siapa-siapa. Namun di atas atap warung, bayangan putih tampak sekilas. Bergerak cepat lalu menghilang. Jantung yang berdegup keras. Malam itu, seluruh sate habis terjual. Bahkan banyak yang kecewa karena kehabisan. Uang di laci kayu menumpuk lebih banyak dari biasanya. Dalam satu malam, hasilnya hampir sama dengan seminggu jualan sebelumnya. Bu Sari tersenyum lebar. "Alhamdulillah mas, akhirnya rezeki kita lancar juga." Pak Darto memaksakan senyum. Ia tahu ini bukan sekedar rezeki biasa. Hari-hari berikutnya semakin tak masuk akal. Warungnya selalu ramai, bahkan sebelum ia selesai menata kursi. Orang-orang seperti tahu persis kapan harus datang. Beberapa pelanggan mengaku mereka tiba-tiba ingin sekali makan sate di sini tanpa tahu alasannya. "Rasanya beda mas," kata seorang pelanggan. "Entah kenapa bikin lagi. Padahal bumbunya sama, tak ada yang diubah." Namun Pak Darto mulai menyadari sesuatu yang mengganggu. Setiap kali pembeli pertama datang, biasanya terdengar suara halus dari atap. Duk. Sekali. Seolah memberi tanda. Dan setiap malam Jumat menjelang, bau tanah basah mulai tercium lebih kuat di sekitar warung. Suatu malam, ketika warung hampir tutup, seorang anak kecil menangis keras di dekat meja makan. "Bu, ada hantu!" teriaknya, sambil menunjuk ke arah dapur. Ibunya buru-buru menggendong dan meminta maaf, mengira anaknya hanya ketakutan karena dekat kuburan. Tapi Pak Darto tahu, anak kecil sering melihat apa yang orang dewasa tak bisa lihat. Malam itu, setelah semua pelanggan pulang, ia memberanikan diri memeriksa dapur. Di pojok ruangan, tepat di dekat karung arang, lantai tampak sedikit basah. Seperti bekas tanah yang baru saja menempel. Ia menelan ludah. Sudah mulai bekerja. Gumamnya pelan. Keuntungan yang terus meningkat membuat Pak Darto mulai terlena. Ia membeli kulkas baru, membayar lunas tunggakan sekolah Rian, bahkan mulai menabung untuk memperluas warung. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat ia sedang menghitung uang sendirian setelah warung tutup, lampu mendadak berkedip. Sekali, dua kali, lalu mati. Warung gelap gulita. Hanya cahaya bulan samar masuk dari celah pintu. Dan di tengah kegelapan itu terdengar suara yang sangat pelan. Sret. Seperti kain terseret di lantai. Pak Darto membeku. Suara itu semakin dekat. Sret. Sret. Napasnya tercekat ketika dari sudut dapur muncul bayangan putih berdiri tegak. Pocong itu. Malam Jumat itu datang lebih cepat dari yang Pak Darto harapkan. Sejak pagi, dadanya terasa sesak. Warung tetap ramai seperti biasa, bahkan lebih padat dari hari-hari sebelumnya. Orang-orang mengantre sampai ke pinggir jalan. Asap sate mengepul tebal, bercampur suara tawa pelanggan yang puas. Namun di tengah keramaian itu, Pak Darto merasa seperti berdiri sendirian. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Setiap kali bara arang meletup, jantungnya ikut bergetar. Setiap kali terdengar suara duk samar dari atas atap, tengkuknya meremang. Bu Sari tampak bahagia melihat dagangan laris. "Mas, ini seperti mimpi ya. Sejak buka warung, baru sekarang seramai ini terus," katanya sambil tersenyum. Pak Darto hanya mengangguk. Ia tak sanggup menatap mata istrinya terlalu lama. Menjelang pukul 11 malam, warung mulai sepi. Sate habis total, tak ada sisa sedikit pun. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Langit mendung tanpa bintang. Pak Darto berdiri sendirian di belakang warung. Ia tahu janji harus ditepati. Namun ia tak mungkin membunuh orang. Ia bukan pembunuh. Tak harus membunuh. Suara berat itu tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Pak Darto terperanjat. Pria berjubah hitam berdiri di bawah pohon Kamboja. Wajahnya setengah tertutup bayangan. "Apa maksudnya, Mbah?" tanya Pak Darto dengan suara gemetar. "Yang sekarat, yang tak punya keluarga, yang ajalnya sudah dekat." Pak Darto menatapnya tak percaya. "Itu tetap saja nyawa manusia." Pria itu tersenyum tipis.
Semua manusia akan mati. Kau hanya mempercepat sedikit. Angin berembus kencang. Bau tanah basah semakin kuat. Dari kejauhan, terdengar batuk lemah seseorang. Pak Darto menoleh. Seorang pengemis tua duduk bersandar di tembok samping warung. Tuburnya kurus kering, pakaiannya compang-camping. Ia sering terlihat di sekitar pasar, meminta belas kasihan. Malam itu, ia tampak lebih lemah dari biasanya. "Kasih makan dia," bisik pria berjubah. Pak Darto terdiam, tangannya dingin. Dengan langkah berat, ia mengambil seporsi sate dan segelas air hangat. Ia menyerahkannya pada pengemis tua itu. "Ini Pak, makanlah." Pengemis itu tersenyum lemah. "Terima kasih. Sudah 3 hari saya tak makan daging." Ia makan perlahan, tangannya gemetar. Pak Darto berdiri beberapa langkah menjauh, hatinya tak karuan. Tiba-tiba, lampu warung berkedip. Sekali, 2 kali. Angin berhenti mendadak, suasana sunyi. Pengemis itu tiba-tiba terbatuk keras, tubuhnya membungkuk, sate yang belum habis jatuh ke tanah. Pak Darto hendak mendekat, tapi kakinya seperti tertahan. Di belakang pengemis itu, muncul sosok putih. Pocong itu berdiri tegak, kain kafannya berkibar pelan meski tak ada angin. Kepalanya miring, menghadap tepat ke arah pengemis. Pengemis tua itu seperti tak melihatnya, namun napasnya semakin berat. Air, lirihnya. Satu lompatan pendek terdengar, duk, lalu satu lagi, duk. Dalam hitungan detik, pocong itu sudah tepat di belakangnya. Pak Darto ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Tiba-tiba pengemis itu terdiam, tubuhnya lunglai, jatuh menyamping. Sunyi, pocong itu berdiri beberapa detik, lalu perlahan melompat menjauh ke arah atap warung dan menghilang. Sejak kematian pengemis tua itu, warung sate Pak Darto semakin terkenal. Orang-orang menyebutnya sebagai sate paling enak di jalur alternatif desa itu. Bahkan beberapa supir truk sengaja memutar arah hanya untuk makan di sana. Uang mengalir deras. Namun, bersamaan dengan itu, suasana rumah Pak Darto mulai berubah. Awalnya hanya hal-hal kecil. Rian, anak sematawayangnya yang baru duduk di kelas 5 SD, mulai sulit tidur. Ia sering terbangun tengah malam dengan napas tersengal dan wajah pucat. "Bu, ada yang berdiri di jendela," katanya suatu malam dengan suara gemetar. Bu Sari mencoba menenangkan. "Itu cuma bayangan pohon, Nak." Namun, saat ia membuka tirai, tak ada pohon yang cukup tinggi untuk menimbulkan bayangan seperti itu. Pak Darto yang mendengar dari ruang tengah hanya diam. Ia tak berani mendekat ke jendela malam itu. Hari-hari berikutnya, kondisi Rian makin memburuk. Demamnya naik turun tanpa sebab jelas. Dokter puskesmas mengatakan mungkin hanya infeksi biasa. Obat diberikan, tapi tak banyak membantu. Yang membuat Pak Darto semakin gelisah adalah satu hal. Setiap malam menjelang Jumat, suhu tubuh Rian selalu meningkat drastis. Dan setiap malam itu pula, terdengar suara duk, duk, duk dari atas atap rumah. Suara yang sama seperti di warung. Suatu malam, tepat pukul 12, Rian tiba-tiba duduk di tempat tidurnya. Matanya terbuka, tapi seperti tak melihat apa-apa. "Ayah, dia datang lagi," ucapnya pelan. Pak Darto dan Bu Sari terbangun bersamaan. "Siapa, Nak?" tanya Bu Sari panik. Rian perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke sudut kamar. Pak Darto menoleh. Di sana, berdiri sosok putih. Pocong itu tak melompat. Ia berdiri tegak, kepalanya miring ke kiri. Kainnya tampak lebih kotor dari sebelumnya. Bagian bawahnya seperti berlumur tanah basah. Wajahnya masih tertutup, tapi dari balik kain itu terasa tatapan yang tak bersahabat. Bu Sari tak bisa melihatnya. Ia hanya melihat sudut kosong. "Mas, kamu lihat apa?" tanyanya saat melihat suaminya membeku. Pak Darto tak menjawab. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Pocong itu perlahan melompat 1 kali. Duk. Suara itu terdengar jelas di dalam kamar. Kini Bu Sari pun mendengarnya. "Mas, itu suara apa?" Rian tiba-tiba menjerit dan jatuh pingsan. Sekejap kemudian, lampu kamar mati. Kamar gelap gulita. Hanya terdengar napas berat Pak Darto dan tangis Bu Sari yang mulai histeris. Beberapa detik kemudian, lampu kembali menyala. Sosok itu hilang. Rian terbaring lemas. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Keesokan harinya, Bu Sari memaksa Pak Darto membawa Rian ke rumah Ustadz Deso untuk didoakan. Pak Darto tak bisa menolak.
Ustadz Rahman dikenal sebagai orang alim yang sering membantu warga jika ada gangguan gaib. Begitu memasuki halaman rumah Ustadz, Rian yang sebelumnya lemas tiba-tiba muntah. Bau tanah dan anyir tercium kuat. Ustadz Rahman mengernyit. Anak ini seperti ada yang mengikuti. Katanya pelan. Pak Darto menunduk. Mas, sebenarnya ada apa? Desang Bu Sari. Iya. Kematian pria paruh baya di warung itu mulai menjadi bahan pembicaraan warga. Meski dokter menyatakan serangan jantung, dua kematian dalam waktu berdekatan di tempat yang sama tetap menimbulkan bisik-bisik. Beberapa pelanggan mulai bertanya-tanya. Katanya sate di situ enak banget, tapi kok ada yang meninggal terus ya? Namun anehnya, jumlah pembeli tak berkurang, justru semakin banyak. Seolah rasa takut mereka kalah oleh dorongan aneh yang membuat mereka ingin datang lagi. Pak Darto kini tak lagi merasakan kebanggaan setiap kali warungnya penuh. Setiap suara tawa terdengar seperti ejekan. Setiap uang yang masuk terasa berat di tangannya. Dan setiap malam, suara lompatan di atap rumahnya semakin sering terdengar. Duk. Duk. Kadang bukan hanya di atas warung, tapi di atas kamar Rian. Suatu malam Rian kembali demam tinggi. Tubuhnya menggigil meski sudah diselimuti tebal. Bu Sari menangis tak henti-henti. Mas, ini bukan sakit biasa, katanya dengan suara pecah. Pak Darto tak bisa lagi mengelak. Ia tahu ini bukan penyakit medis. Tepat tengah malam, saat Bu Sari tertidur karena kelelahan di samping Rian, Pak Darto duduk sendirian di ruang tengah. Lampu redup. Angin tak bergerak. Lalu terdengar suara pelan dari arah dapur. Seret. Seperti kain diseret di lantai. Pak Darto tak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Namun kali ini, sosok itu tidak berdiri di sudut. Ia muncul tepat di hadapannya. Pocong itu kini terlihat lebih menyeramkan. Kain kafannya tak lagi putih bersih. Bagian dada dan bawahnya seperti ternoda tanah dan bercak gelap. Kepalanya miring lebih tajam dari sebelumnya. Dan dari balik kain penutup wajahnya, samar terlihat bayangan wajah yang cekung. Pak Darto gemetar. "Apalagi yang kau mau?" bisiknya. Tak ada suara. Hanya satu lompatan kecil. Duk. Lalu kepalanya bergerak perlahan menghadap ke arah kamar Rian. Tubuh Pak Darto terasa dingin. "Jangan." Suaranya tercekat. Tiba-tiba suara berat terdengar dari belakang. "Waktumu hampir habis." Pria berjubah hitam berdiri di ambang pintu. "Kau sudah diberi kelonggaran 2 kali, tapi arwah itu tak akan selamanya menunggu." Pak Darto berdiri, emosinya meledak. Sudah 2 orang, apa itu belum cukup? Pria itu menatap tanpa ekspresi. Perjanjian tak pernah menyebut jumlah. Ia butuh makan setiap malam Jumat. Kalau tidak, yang paling dekat darimu akan diambil. Pak Darto menoleh cepat ke arah kamar anaknya. Jantungnya terasa seperti diremas. "Tidak!" teriaknya. Pocong itu melompat 1 kali lagi, kini lebih dekat ke kamar. Duk! Suara itu membuat Bu Sari terbangun. "Mas, itu suara apa lagi?" Rian tiba-tiba menjerit dari dalam kamar. Pak Darto berlari masuk. Rian duduk di tempat tidur, menunjuk ke sudut ruangan. "Ayah, dia mau bawa aku." Di sudut kamar, sosok putih itu berdiri, lebih jelas dari sebelumnya. Kini kain wajahnya seperti sedikit terbuka, memperlihatkan kulit pucat keabu-abuan dan mata hitam kosong yang menatap lurus pada Rian. Bu Sari akhirnya melihatnya. Ia menjerit histeris. Pocong itu melompat sekali lagi. Duk! Lampu mati. Kamar gelap total. Dalam kegelapan, terdengar suara napas berat bercampur tangis. Pak Darto meraba-raba, memeluk anak dan istri. Sejak malam ketika pocong itu hampir mendekati Rian, Pak Darto tak lagi bisa berpura-pura semuanya baik-baik saja. Warungnya memang tetap penuh, bahkan semakin ramai setelah kabar 2 kematian itu beredar. Entah kenapa justru banyak orang penasaran ingin mencoba. Katanya sate di sini bikin ketagihan, ujar seorang pelanggan sambil tertawa. Pak Darto hanya tersenyum hambar. Baginya, setiap tusuk sate yang terjual terasa seperti hitungan mundur menuju sesuatu yang lebih mengerikan. Ustadz Rahman tidak tinggal diam.
Ia mulai memperhatikan pola kejadian. 2 orang meninggal, keduanya malam Jumat. Dan keduanya terjadi di sekitar warung yang berdampingan dengan kuburan tua. Suatu malam, tanpa memberitahu Pak Darto, Ustadz Rahman datang diam-diam ke sekitar warung setelah Isya. Ia berdiri tak jauh dari pagar kuburan, membaca doa pelan. Warung tampak biasa saja. Pembeli ramai, asap sate mengepul, suara obrolan terdengar riuh. Namun ketika jarum jam mendekati pukul 11 malam, suasana berubah. Angin tiba-tiba berhenti. Asap arang seperti menggantung di udara. Dan dari atas atap warung terdengar suara berat. Duk. Ustadz Rahman mendongak. Di atas sana berdiri sosok putih terbungkus kain kafan. Tubuhnya kaku, kepalanya miring perlahan, seolah menyadari ada seseorang yang mengawasinya. Untuk pertama kalinya, Ustadz Rahman melihatnya dengan jelas. Itu bukan jin, gumamnya. Sosok itu melompat turun ke halaman belakang warung. Duk, tanah bergetar ringan. Beberapa pelanggan di dalam warung menoleh karena suara itu terdengar jelas. Pak Darto yang sedang membakar sate langsung pucat. Ia tahu itu tanda. Ustadz Rahman melangkah mendekat. Ia mulai membaca ayat-ayat dengan suara lebih lantang. Angin tiba-tiba berputar kencang. Pocong itu berhenti, lalu perlahan menoleh ke arah Ustadz Rahman. Untuk sesaat, suasana seperti membeku. Kemudian terdengar suara seperti geraman tertahan dari balik kain kafan itu. Lampu warung berkedip-kedip. Beberapa pelanggan panik. Ada apa ini? Pocong itu melompat 1 kali, lalu 2 kali, menjauh ke arah kuburan dan menghilang di antara nisan tua. Lampu kembali stabil. Angin berhenti. Semua seperti tak pernah terjadi apa-apa. Namun Ustadz Rahman kini yakin. Malam itu langit benar-benar gelap. Tak ada bintang, tak ada bulan. Hanya awan tebal yang menggantung rendah di atas desa, seolah ikut menyaksikan apa yang akan terjadi. Di belakang warung sate yang kini sunyi, Pak Darto berdiri bersama Bu Sari dan Ustadz Rahman. Rian terbaring lemah di rumah, dijaga tetangga. Tubuhnya panas, nafasnya berat. Waktu menunjukkan pukul 11:50 menit. 10 menit menuju tengah malam. Angin mulai berembus pelan dari arah kuburan. Bau tanah basah dan Kamboja menusuk hidung. Ustadz Rahman sudah menyiapkan air doa dan beberapa lembar kain putih. Ia berdiri menghadap kuburan, membaca ayat-ayat dengan suara tegas namun tenang. Pak Darto membawa sesuatu di tangannya. Kain kafan lama, yang dulu digunakan dalam ritual pemanggilan. Ia tak pernah benar-benar membuangnya. Ia hanya menguburnya dangkal di belakang rumah. Malam ini, kain itu kembali dikeluarkan. Inilah pengikatnya. Dan inilah yang harus dihancurkan. Tepat pukul 12 malam. Angin berhenti. Sunyi total. Lalu terdengar suara yang sangat dikenal. Duk. Dari arah kuburan. Duk. Semakin dekat. Tanah di salah satu nisan tua tampak bergetar. Dan perlahan, sosok putih itu muncul kembali. Pocong itu kini terlihat lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kain kafannya tak lagi bersih. Ada noda gelap di bagian dada. Bagian bawahnya penuh tanah. Kepalanya miring tajam. Ia tidak langsung melompat mendekat. Ia berdiri, menatap, seolah mengerti bahwa malam ini berbeda. Pria berjubah hitam juga muncul dari sisi kuburan, berdiri beberapa meter dari mereka. Kau yakin ingin melakukan ini? Tanyanya dingin pada Pak Darto. Pak Darto menggenggam kain kafan lama erat-erat. Aku tak mau lagi. Ambil kembali apa yang kau beri. Pria itu tersenyum tipis. Tak ada yang gratis di dunia ini. Pocong itu melompat 1 kali. Duk. Angin langsung berputar kencang. Terpalu warung berkibar liar. Kursi-kursi plastik terjatuh sendiri. Bu Sari menjerit kecil. Ustadz Rahman mengangkat suara doanya lebih keras. Pocong itu melompat lagi. Duk. Kini jaraknya hanya beberapa langkah dari Pak Darto. Udara terasa berat. Nafas sulit diambil. Bakar kain itu sekarang, teriak Ustadz Rahman. Dengan tangan gemetar, Pak Darto menyalakan korek api. Api kecil menyala. Lalu ia sentuhkan ke ujung kain kafan lama. Butuh beberapa detik. Lalu api mulai menjalar. Pocong itu berhenti. Kepalanya perlahan bergerak, seolah merasakan sesuatu. Saat api membesar, terdengar suara jeritan panjang.
Suara itu bukan seperti manusia biasa. Melengking, berat, bercampur seperti tangisan dan kemarahan dalam satu waktu. Angin berputar semakin kencang. Debu dan daun kering berterbangan. Lampu warung pecah satu persatu. Pria berjubah hitam menatap tajam. "Kau tak tahu apa yang kau lakukan?" teriaknya. Ustadz Rahman terus membaca doa tanpa henti. Api di tangan Pak Darto semakin besar. Kain kafan lama itu terbakar. Sejak malam kemunculan pocong di depan warung, hidup Pak Darto benar-benar berubah. Warung sate kambing yang dulu selalu penuh, kini sepi. Orang-orang desa mulai berani membicarakan kecurigaan mereka secara terang-terangan. Dulu, warungnya ramai bukan karena enak, tapi karena ada yang menjaga. Bisik seorang pelanggan di pasar. Pak Darto hanya bisa tertunduk. Ia sadar semua yang terjadi sekarang adalah akibat perbuatannya sendiri. Pocong penglaris yang dulu ia banggakan sebagai jalan keluar dari kemiskinan, kini menjadi teror yang mengancam nyawanya. Setiap malam, suara ketukan terdengar lagi di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Istrinya, Bu Sari, sudah tak sanggup lagi menahan ketakutan. "Pak, kita harus benar-benar menghentikan ini. Jangan tunggu sampai ada korban," katanya dengan mata sembab. Pak Darto mengangguk pelan. Ia teringat kembali perjanjian yang dibuatnya dengan dukun tua di pinggir desa dulu. Perjanjian itu bukan sekedar menghadirkan penglaris. Ada syarat yang ia abaikan, janji yang belum ditepati. Menurut sang dukun, setiap 7 tahun, pocong itu akan meminta balasan. Bukan kambing, bukan uang, tapi sesuatu yang bernyawa. Dulu Pak Darto menganggap itu hanya cara menakut-nakuti agar ia patuh memberi sesajen rutin. Namun kini, ketika teror semakin nyata, ia mulai percaya bahwa janji itu memang nyata. Malam itu, tepat 7 tahun sejak pertama kali ia menanam kain kafan di bawah tungku pembakaran sate, hujan turun deras. Angin menghempas pintu dan jendela. Anaknya, Rian, tiba-tiba demam tinggi. Tubuhnya panas seperti terbakar. Bu Sari panik. "Pak, Rian panas sekali." Pak Darto meraba dahi anaknya. Tubuh kecil itu menggigil hebat, napasnya terengah-engah. Di luar rumah, terdengar suara loncatan berat di halaman. Duk, duk, duk. Pak Darto keluar dengan senter di tangan. Di tengah hujan, ia melihat sosok itu berdiri di dekat pohon mangga. Pocong dengan wajah pucat kebiruan, mata cekung menghitam, dan kain kafan yang mulai kusam oleh tanah. Namun kali ini, wajah pocong itu terlihat berbeda. Ada guratan wajah yang samar, seperti seseorang yang ia kenal. Pak Darto merasakan jantungnya berhenti sejenak. Wajah itu menyerupai Slamet, mantan karyawan warungnya yang meninggal setahun setelah warungnya mulai laris. Slamet yang dulu sering mengeluh sakit dan akhirnya meninggal mendadak. Desas-desus di desa mengatakan kematiannya tidak wajar. Pak Darto mulai mengerti. "Jadi, kau yang jadi tumbalnya," bisiknya lirih. Pocong itu mengeluarkan suara parau, seperti napas berat yang tertahan. Perlahan, ia melompat mendekat. "Janji, belum lunas." Suara itu terdengar seperti bisikan bercampur angin. Pak Darto jatuh berlutut di tanah becek. Sejak malam pembakaran kain kafan di dapur warung sate kambing itu, hidup Pak Darto tak pernah benar-benar tenang. Meski Rian sudah sembuh dan suara ketukan tak lagi terdengar setiap malam, suasana rumah mereka terasa berbeda, lebih sunyi, lebih dingin, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Warung sate yang dulu menjadi kebanggaannya, kini berdiri setengah hangus. Papan nama yang bertuliskan Sate Kambing Muda Pak Darto menghitam terkena api. Bau asap masih tercium samar setiap sore, terutama saat angin dari arah sawah bertiup pelan. Warga desa mengira kebakaran itu murni kecelakaan. Tak ada yang tahu tentang kain kafan yang terkubur di bawah tungku pembakaran sate. Tak ada yang tahu tentang janji 7 tahun yang hampir merenggut nyawa anaknya. Namun Pak Darto tahu, sesuatu belum sepenuhnya berakhir. Malam ke-40 setelah pembakaran itu, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di depan warungnya yang kembali utuh dan ramai. Asap sate mengepul harum, pelanggan tertawa puas, uang kertas memenuhi laci kasir. Lalu di antara kerumunan itu berdiri sosok pocong dengan wajah selamat. Kali ini wajahnya tidak marah, tidak menyeramkan, hanya menatap datar.
Rezeki bukan untuk dipaksa. Suara itu terdengar jelas di dalam mimpi. Pak Darto terbangun dengan napas terengah. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia duduk termenung lama, lalu mengambil air wudhu dan sholat malam. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia benar-benar merasa kecil dan menyesal. Keesokan paginya, ia mengambil keputusan besar. Warung sate itu tidak akan dibuka lagi. Bu Sari sempat terkejut. Lalu kita mau makan apa, Pak? Kita mulai dari nol lagi, tanpa penglaris, tanpa bantuan apapun selain usaha sendiri. Jawabnya tegas. Mereka menjual sisa peralatan yang masih bisa dipakai. Uangnya tidak banyak. Pak Darto lalu mencoba berjualan kecil-kecilan di pasar pagi. Bukan sate kambing, melainkan sayur dan bumbu dapur. Ia bangun sebelum subuh, pergi ke pasar induk, lalu membuka lapak sederhana. Awalnya sepi, tidak ada antrian panjang seperti dulu di warung sate. Tidak ada pujian berlebihan. Namun perlahan, orang-orang mulai datang karena kejujurannya. Timbangannya pas, harganya tidak mencekik. Ia tak lagi mengejar kaya mendadak. Hidup mereka memang tidak semewah dulu. Tak ada lagi motor baru atau perhiasan emas. Tapi rumah terasa lebih hangat. Rian tumbuh sehat. Bu Sari tak lagi dihantui ketakutan setiap malam. Suatu sore, seorang lelaki tua datang ke lapaknya di pasar. Pak Darto langsung mengenali wajah itu. Dukun yang dulu memberinya kain kafan penglaris. Wajah lelaki itu kini lebih keriput, matanya tajam menatap. "Kau membakar perjanjian itu," katanya pelan. Pak Darto mengangguk tanpa rasa takut. "Saya salah, dan saya tak mau mengulanginya." Dukun itu tersenyum tipis. Tak semua orang kuat memutus jalan itu. Biasanya mereka lebih memilih kehilangan keluarga daripada kehilangan uang. Sahabat semua, dari kisah Pak Darto, kita belajar satu hal penting. Tidak ada kekayaan yang datang tanpa konsekuensi. Jalan pintas mungkin terlihat menggiurkan, tetapi seringkali menyimpan bayaran yang jauh lebih mahal dari yang kita bayangkan. Rezeki yang baik adalah rezeki yang datang dari usaha, doa, dan kejujuran, bukan dari perjanjian gelap yang pada akhirnya hanya meninggalkan penyesalan dan ketakutan. Semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa keluarga dan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada harta yang didapat dengan cara yang salah. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jika kalian menyukai kisah horor penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk terus mengikuti cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah menyeramkan selanjutnya.